Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Abang-abang kelompok yang saya cintai, yang saya kagumi, ini pertama kali kita ini dari segala lintas profesi, lintas jabatan dan lain-lain ini berkumpul, bisa bertemu di satu titik ini di Lembah Barokah Ciboleger. Ini sebagai tanda, satu petunjuk bahwa insya Allah ini gerbang ini akan terus bangkit terus nih Pak. Amin. Abang-abang yang saya hormati, lahan ini disebut Lembah Barokah Ciboleger. Ciboleger itu nama satu wilayah di Kecamatan Widamar, Lebak, Banten. Nah, kebetulan ini Lembah Barokah Ciboleger ini tidak jauh dari komunitas Baduy. Jadi kalau kita jalan kaki nih ke sana lebih kurang 500 meter. Nah, ini tempat yang strategis ya untuk kita melakukan tadabbur alam, tafakur alam, sekaligus kita kalau memang mau di sini ya mau tahajud, berzikir juga, insya Allah di sini sangat barokah. Ya. Luas lahan ini lebih kurang ada 7,5 hektar. Insya Allah ini sudah mau dibayar lagi nih, insya Allah minggu ini sedang besok ini seluas 1,3 hektar. Jadi insya Allah ini seluruhnya sudah menjadi 8,8 hektar. Nah, kita berharap dalam tahun ini bisa lagi dibebaskan 3-4 hektar. Jadi seluruhnya kalau memang bisa dibebaskan lebih kurang ada 12 sekian hektar. Targetnya, misinya kita ini sampai tahun 2024 bisa kita bebaskan 20-25 hektar. Jadi kalau kita bebaskan 25 hektar ini seluruh bukit nih nanti mengelilingi Lembah Barokah Ciboleger. Nah, tentunya maksudnya apa kok sampai begitu luas kita membebaskan lahan ini? Tentunya punya tujuan yang insya Allah ini mulia. Kita akan membebaskan lahan ini untuk tetap dipertahankan sebagai tempat yang asri dan alami, sekaligus sebagai konservasi alam ya. Tetapi juga akan diisi dengan berbagai kegiatan yang produktif. Alhamdulillah di lahan ini sekarang sudah terhuni 17 KK ya. 17 KK semuanya mualaf kecuali satu ya. Ada satu ini bantuan rumahnya dari Pak Yus ini masih Baduy ya. Kita alhamdulillah walaupun beliau ini masih Baduy, kita tidak pernah membeda-bedakan ya. Kita bangunkan rumah yang bagus, setara, sama persis seperti ini. Nah, walaupun keyakinannya masih yang lama. Nanti Bapak Ibu dia akan hadir menerima kunci dari Ibu Dr. Rusana. Nah, yang 16 itu sudah mualaf. Nah, kalau cerita bagaimana kok ditempatkan di sini, ini maksudnya apa sih dokter dengan Dokter Aang, Pak Rusana, kok kita sengaja mengumpulkan mereka di sini, tujuan untuk apa? Dulu sebelum bergabung di sini, mereka ini tinggalnya di lahan-lahan tanah orang, numpang ya, bikin saung, bikin atap seadanya. Kalau bocor ya dia kehujanan, kalau panas ya kepanasan. Bertahun-tahun tidak punya tempat tinggal. Ketika mereka keluar dari kampung Baduy di sana, mereka keluar tidak punya aset apapun, tidak punya pendidikan apapun, tidak punya keterampilan, tidak bisa baca tulis. Nah, inilah tugas-tugas kita semua di sini, abang-abang kelompok, untuk mendidik mereka menjadi orang-orang yang bisa baca tulis, yang bisa nantinya mereka juga hidup sejahtera. Nah, insya Allah nanti selesai kita dari sini, kita berkunjung ke lokasi yang pertama. Ya, di sini saya akan coba uraikan sedikit lagi. Ini di belakang ini, nanti di belakang sana kita akan mendirikan tahfiz sekolah pesantren atau pesantren tahfiz Quran. Ya. Nah, juga insya Allah juga akan mendirikan 6 unit rumah buat para guru. Ya. Ini kebetulan di samping kami ini ada Ustadz Adung, ada seorang dai ulet ya, seorang pejuang dakwah yang sejati, berjuang bertahun-tahun tidak pernah digaji, tidak pernah diberikan imbalan apapun, tetapi beliau tetap istiqomah. Nah, melalui beliau inilah saya dipertemukan, ketemulah dengan para mualaf ini.
Nah, melalui syariatnya ketemu dengan Pak Ustadz Adung yang berjuang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tidak pernah memperoleh kesejahteraan apapun, hujan, geledek, panas terik, jalan terus, jalan kaki, ya, tidak menggunakan kendaraan bermotor. Tapi dengan keistiqomahannya, alhamdulillah dia sudah mampu membina sampai hari ini lebih kurang 150 kakak dibina. Ya. Kalau dikali-kali jumlah berapa kakak ya ini 1000 kakak ya. Sementara kita menyediakan lahan untuk para mualaf ini sebanyak 300 kakak. Sampai nanti April mudah-mudahan sudah terbangun 50 rumah untuk 50 kakak. Insya Allah dalam 1 tahun ini kita akan bangun 100 unit ya. Targetnya sampai tahun 2023 kita akan bangun sampai 300 unit. Nah itu barangkali dari saya. Insya Allah pada hari ini juga selain kita ini mendapat kunjungan abang-abang puan-puan yang luar biasa, kami bersyukur ada yang Pok Sinti di sini, ada Bang Masrul Lukis Dunia, Bang Saradi, ada orang LKB ini juga kunjungan secara tidak lembaga pribadi, ada Bang Beki, Bang Hadi, ada juga Bang Yahya ini. Wah ini kita luar biasa. Hari ini kunjungi dengan berbagai lembaga. Ada juga dari Baca Betawi, Bang Rahmat Sedeli. Mana Bang Rahmat? Ada Bang Rahmat Sedeli. Juga ada Betawi kita nih, ada Ibu Fajriah ya. Wah ini saya pikir hari ini kita luar biasa ya, mendapat simpati. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua abang-abang bisa mendukung program yang dikerjakan oleh saya, Dr. Aang dan Pak Gus dan lain. Insya Allah ya, selain kita ini menghijaukan, program berikutnya kita ini akan menanam lebih kurang untuk dalam tempo 5 tahun atau barangkali 5 tahun ya. Programnya sih rencananya sih sampai 10.000 pohon ya. Makanya hari ini pada yang bawa pohon tuh, terima kasih pada Mbak Alpia sudah bawa pohon palem. Juga ada beberapa teman bawa pohon dedeh ya, bawa pohon jengkol. Jadi hari ini nanti ada secara simbolis penanaman pohon-pohonan yang dilaksanakan oleh Bang Alpian, Pok Dedeh, Bang Rahmat Sadeli, Pak Jiriah ya, Pak Jiriah ya. Juga nanti kita di sini tidak hanya pohon yang kita tanam, juga kita akan melepas burung ya, burung-burung berkicau. Ini akan dilepas di alam terbuka supaya mereka ini tidak perlu kita kandangin untuk mendengarkan kicauannya. Ya. Jadi saya mohon nih, di sini ada Pak Opang nih, calon lurah ya kita. Dia minta nanti Pak Opang tolong kasih tahu masyarakatnya, jangan bawa senapan ya, jangan bawa selepetan, jangan bawa alat jerat. Biar hidup mereka. Di sini kita akan melepaskan burung berkicau. Insya Allah nanti secara simbolis akan dilepas oleh Bang Jul, Bang Judi, Bang Latif, ya, Bang Ridwan, Bang Sam, ya, siap-siap Bang Sam nih. Mudah-mudahan orang-orang yang disebut ini akan menyebabkan burungnya bertambah banyak, beranak pinak, ya, berkicau sepanjang waktu. Nah, mereka yang menanam pohon juga diharapkan nih rimbun. Amin. Hari ini sudah ditanam, rencananya ini ada 6 pohon palem. 3 tahun 2 tahun kemudian akan datang yang punya saham pohon palem segera datang untuk melihatnya nanti. Nah, pada kesempatan yang baik ini juga saya juga berterima kasih pada Pak Yani nih. Pak Yani hari ini dia secara spontan menyumbang 1 unit rumah. Masya Allah. Takbir. Pak Yani. Pak Yani. Ini alhamdulillah. Maju. Luar biasa. Lalu juga teman kita nih, Bang Sarif ya, Bang Dokter Hadi Sarif, dia akan juga menyumbang 2 unit rumah. Alhamdulillah. Nah, abang-abang Pampo yang saya cintai, bagi abang-abang Pampo yang mau menyumbang rumah, 1 unit rumah senilai 15 juta. Kalau yang mau nyumbang lahan boleh juga nih, kita kan punya target sampai 25 hektar nih. 1 meternya itu cuma 25.000.
Ya, boleh ngambil 40 meter, ya, 40 meter, 100, 200, ya, itu di tanah wakaf. Ya, ini kita umumkan kepada abang-abang yang hadir, silakan kalau yang mau nyumbang tanah, ya silakan. Ya, kalau yang menyumbang rumah nggak boleh ya, karena kita masih butuh rumah 300 lagi bang, 300 unit lagi. Tanah yang kita butuhkan lagi lebih kurang ya hampir 10 hektar yang harus kita bebaskan. Jadi kurang itu 2,5 miliar ya. Jadi 1 meternya itu 25.000. Nah, jadi kalau abang-abang kelompok yang mau nyumbang tanah, silakan. Nanti bisa berhubungan dengan saya, dengan Ibu Dr. Rusana atau dengan Bang Aang nih, Dr. Aang. Jadi bisa 3 orang ya berhubungan. Demikianlah barangkali dari saya, insya Allah ini yang saya sampaikan. Dan juga jangan lupa nih, insya Allah juga kita akan bangun di sini di depan saya ini ada rencana akan membangun sekolah ya pendidikan anak-anak usia dini. Nah ini akan bangun di sini. Sudah banyak anak-anak usia dini di sini yang sudah waktunya mereka sekolah, tetapi tidak mau sekolah karena memang jauh ya, pakai ongkos. Nah ini jadi problem ya. Insya Allah doain nih kita akan bangun di sini sekolah untuk anak-anak usia dini. Lalu di belakang kami ini juga akan dibangun insya Allah masjid, ya masjid. Masjid dibangun dengan gaya arsitektur tradisional, kalau kombinasi antara Baduy, Betawi, ya. Ada Betawinya dong, kan Betawi, ya. Ada Baduy, ada Betawi. Nah, jadi insya Allah ini perpaduan dua etnis ini menjadi satu kolaborasi. Insya Allah nih di amal akhir mereka ikut gerbong kita nanti insya Allah. Amin. Kalau hari ini kita di gerbang Betawi menjadi lokomotif perubahan. Ya, tapi insya Allah gerbang Betawi di Banten ini, di Bali ini menjadi lokomotif membawa mereka ke akhirat nanti insya Allah. Ini kan barangkali dari saya, jadi kurangnya mohon maaf, udah panas nih, udah pada lapar nih. Ini kalau ngomong mau panjang lebar nanti kita cari waktu lagi. Terus juga nanti nih ada juga simbolis nih pemberian sembako nih. Kita minta Bang Pendi, Pak Yani ya, Bang Beki. Ada lagi 2 orang. Ya, nanti Bang Jul yang ini. Itu barangkali yang insya Allah nih abang-abang ini yang diberikan kesempatan ini supaya terus ingat ya. Amin. Ingat bahwa di sini ada satu program misi kemanusiaan ya. Misi kemanusiaan yang harus terus kita gelorakan. Jadi visi misi Gerbang Betawi itu sama ya, baik di Jakarta maupun di sini. Pemberdayaan ekonomi dan pendidikan. Sekaligus juga pemberdayaan akidah. Demikian berikutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersalim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka silaturahmi. Ya. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang kepada Pompo ya, abang-abang, encing-encing gitu ya. Saya nggak tahu itu encing-encing apa ya. Tapi kata encing-encing aja. Iya. Selamat datang di Lembah Barokah ini yang alhamdulillah telah berdiri lama di sini ya, alhamdulillah. Saya tidak akan panjang lebar. Saya menyambung saja apa yang dibicarakan tadi sama Pak Dr. Asyari. Bagaimana awal pertemuan saya dengan Pak Dokter itu mungkin 15 tahun saya dekat dengan orang-orang mualaf yang di hutan, yang di pinggir kampung, banyak orang-orang mualaf. Mereka mengeluh, ya, mereka datang ke saya, bagaimana Pak Haji? Dulu kami masih di Baduy, ya, masih agama Baduy. Nggak apa-apa kami tinggal di hutan, karena memang di Baduy biasa seperti itu. Tapi setelah di Muslim ini, Islam ini, kami pengen layaknya seperti orang Islam. Bagaimana orang Islam datang ke masjid, datang ke musola, datang ke pengajian. Sementara kami tinggal di hutan. Bagaimana ini? Saya tidak bisa menjawab itu. Saya nangis. Mengingat ketidakberdayaan saya. Ya. Tetapi kita risau dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah kirimkan juga hamba-hambanya ke sini. Salah satunya pertama saya dipertemukan dengan Pak Dr. Asyari. Saya cerita dengan keadaan orang mualaf ini.
Setelah cerita, saya bilang sama Pak Dokter, kalau sekadar saya cerita mungkin Pak Dokter nggak melihat langsung. Itu kesannya lain. Saya ajak ke hutan-hutan Pak Dokter, melihat kondisi bangunan orang-orang mualaf. Ada yang bangunnya 2 meter ke 2 meter, ada yang 3 meter ke 3 meter, penghuninya 3 keluarga. Kan itu repot Bu ya. Bagaimana kita bayangkan bangunan 3 meter ke 3 meter, penghuninya 3 keluarga. Ya, bagaimana kalau dia ada maunya sama istrinya? Ya, bisa tukar nanti itu. Kan itu ya. Nah, jadi melihat kejadian seperti ini, saya nangis dan alhamdulillah Pak Dr. Ashari digerakkan hatinya sama Allah Subhanahu wa taala sehingga memperjuangkan asbab kedatangan Pak Dr. ini. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya juga bisa hadir di sini menyaksikan. Tapi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, incing-incing pengen lebih jauh melihat, tinggal ibu-ibu seminggu aja di sini. Saya ajak ke hutan-hutan. Biar ibu melihat, mendengar keluhan mereka. Masih banyak ibu-ibu, orang-orang mualaf di hutan. Ya, salah satunya ini Pak Surya. Sekarang penampilannya kayaknya ada kiai. Mantap. Semuanya yang datang ibu-ibu, bapak-bapak, Pak Ustadz sama ini. Iya emang. Ya, iya ya. Emang udah ustadz ini. Ini dia masuk Islam baru 5 bulan sama keluarganya. Ya. Sekarang dia tinggal di tempat saya. Karena di tempat saya itu ada kobong-kobong kecil pesantren Balai Rombeng kalau orang Sunda ya. Ya. Dia ini rencananya pengen belajar Al-Quran. Bagaimana saya bisa dakwah ke kaum-kaum saya. Di sana masih banyak keluarga saya, bapak saya, ibu saya, adik saya, kakak saya. Saya pengen selamat semuanya. Bagaimana saya? Harus bisa ngomong ke mereka, mereka menyampaikan bahwa ini hak. Nah, karena itulah Pak Surya sekarang tinggal di rumah saya. Kira-kira Pak Surya boleh ceritakan sebelum keislaman Pak Surya. Silakan Pak Surya. Nah, silakan coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bapak-bapak, mbok-mbok, ibu-ibu yang tadi udah dibilang bapak hadir. Udah pintar ya ngomong cangcik. Jadi ini apa ya, campur sama Sunda. Karena nggak bisa bahasa Sunda. Jadi dirasakan ke saya gitu ya. Dirasakan ke saya di Baduy. Jadi jauh banget sama sekarang gitu. Jadi sebetulnya saya merencanakan pengen saya jadi Islam 3 tahun. Pengen saya mau jadi Islam gitu. Mikir-mikir aja. Mikir dulu. Jadi Islam kan gara-garanya pada saya gitu ya. Di tempat-tempat saya di Bali. Jadi situ kan banyak Pak Islam. Jadi saya mau jadi Islam mana kok? Yang udah biasa kata pengen layak rame gitu ya. Jadi saya dengar gitu di masjid ya. Masjid itu kan ada Islam kan ada bulan puasa ya. Terus ada takbiran. Saya suntuk tuh malam. Ya. Jadi ngeluh saya itu mendengar itu, jadi Islam menyebut-nyebut asma Allah. Jadi saya kan tidak tidur satu malam tuh. Apa ya itu Allah ada? Emang tidak ada gitu. Itu kan orang Islam yang disebut-sebut. Coba aja saya jadi Islam tuh. Pengen saya tahu ajaran Islam. Ya kebetulan ada kok, tapi saya belum ketemu adanya ceritanya. Al-Quran itu ya Pak ya, di kitab, jadi hukumnya, hukum Islam kan, jadi agamanya Islam. Itu baru segitu saya mengajar, jadi ayat-ayat Quran di Pak Ustadz Haji Adung. Cukup sekian, terima kasih. Kalau Bapak Mpok Cincin, wana menyedakkan sore perut masih keroncongan gitu ya, semuanya gitu, bukan saya aja, semuanya gitu. Jadi kalau ada gitu ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saya Ibu dari Jakarta saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Icul.